Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu 2 periode Ali Yong Mus dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu yang merugikan negara senilai 8 miliar rupiah. Sementara itu di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kejaksaan Agung pun memperkuat pengawalan program prioritas nasional hingga ke tingkat desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan berbagai program pemerintah bisa berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Setelah diperiksa kurang lebih 9 jam, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara resmi menahan mantan Bupati Pulau Taliabu 2 periode, Ali Yong Mus, pada Jumat sore 26 Juni 2026. Ali Yong Mus langsung digiring keluar menggunakan rompi tahanan berwarna pink, didampingi kuasa hukumnya dan dibawa menggunakan mobil tahanan menuju rumah tahanan kelas 2B Ternate. Ali Yong Mus ini diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan istana daerah di Kabupaten Pulau Taliabu senilai 17,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2023. Dari hasil penyidikan sementara, akibat perbuatannya negara mengalami kerugian 8 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Ali Yong Mus dengan status sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan yang bersangkutan selaku tersangka, penyidik kemudian melakukan penahanan kepada tersangka selama 20 hari, terhitung tanggal 26 Juni 2026 sampai dengan 15 Juli 2026 di rutan kelas 2B Ternate. Sebelumnya dalam kasus ini, Kejaksaan telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun berinisial YS, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu berinisial S, dan MPR selaku pelaksana kegiatan proyek. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memperkuat pengawalan program prioritas nasional hingga ke tingkat desa melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang digelar di Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu pagi. Sinergi ini juga diarahkan untuk memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa agar pengelolaan dana dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara terbuka, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui program Jaksa Garda Desa, Apetnas dilibatkan sebagai mitra strategis Kejaksaan dalam mendukung berbagai program pemerintah. Di antaranya adalah pengawalan program makan bergizi gratis, program Indonesia Pintar, serta program prioritas nasional lainnya yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Tujuan dari sini kerjasama dengan membentuk Apetnas, asosiasi badan BPD ini adalah untuk kita bisa mereka ini teman-teman BPD bisa mendukung Kejaksaan dalam membuat tata kelola keuangan desa yang baik, gitu. Kan harapannya nih menurunnya tingkat terjaringnya kades atau perangkatnya terkena tipikor. Tahun lalu ada 525 oknum kades beserta perangkatnya. Kita minta bantuan ini, tolong dong awasi nih. Nah, alhamdulillah kita udah bulan Juni nih, itu oknum perangkat yang terjaring itu makin jauh berkurang. Penguatan sinergi ini diharapkan mampu memastikan setiap program prioritas nasional berjalan secara transparan dan akuntabel. Tim Liputan CNN Indonesia.